Kesejahteraan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Nama saya Dini Guru Sidika. Kami tim promosi kesehatan dan puskesmas PGRI ini hadir bersama rekan saya Ibu Bidang Eksplorasi Kesehatan dan Ibu Ekonomi dan Bapak Dalfanis. Kegiatan hari ini seperti biasa pergerakan Dermas yang mungkin sudah ibu-ibu sudah ada yang tahu, karena biasa kegiatan ini kita share ke media sosial di desa yang belum ikut bisa mengetahui lebih awal. Yang kami hormati kepala desa atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu PKK atau mewakili dan seluruh masyarakat desa Sidorbon. Besar harapan kami Bapak Ibu, kegiatan hari ini bisa memberi sumbangsi kepada desa Sidorbon untuk bisa meningkatkan penyediaan pangan sehat di rumahnya masing-masing, sehingga gizi semua anggota keluarga bisa dipastikan sehat dan tidak ada lagi kasus-kasus stunting atau muasi yang sudah melanda Kecamatan Baliri. Kembali ke pergerakan. Apakah ketika terjadi perubahan perilaku dan perubahan pola penyakit dari yang menular ke penyakit tidak menular, penyakit menular itu hilang? Tidak, Bapak Ibu. PR itu di penyakit menular masih ada, sudah datang yang baru. Artinya kita punya beban ganda perihal masalah penyakit. Pada desa Sidorbon, saya yakin mungkin nomor satu tidak, karena kita biasa aktif bekerja, ya, bekerja di sawah, di ladang ataupun di rumah. Yang penting menggunakan alat gerak itu masih dalam kategori aktivitas fisik. Yang diharapkan di sini, setelah ibu bekerja, tolong jangan lupakan istilah olahraga. Kembalilah ke jalan yang benar. Yang benar itu setiap hari di meja kita itu harus ada nasinya, harus ada ikannya, harus ada sayurnya, harus ada buahnya. Ya, buah itu tidak harus yang mahal-mahal, yang di lokal saja yang kita tanam. Sayur pun ada daun-daun, ada mentimun yang mentimun, ada kol ya kol, ada sayur hijau banyak. Ya, kenapa ini harus ada? Kenapa harus ada yang 4 di meja kita? Saya katakan tadi, karena nasi tidak bisa menggantikan fungsi ikan. Nasi tidak bisa menggantikan fungsi sayur. Nasi tidak bisa menggantikan fungsi buah. Sama seperti seorang polisi, dia tidak bisa menggantikan fungsi seorang dokter. Demikian halnya, dokter tidak bisa menggantikan fungsi seorang polisi. Mereka punya peran masing-masing, Ibu. Ada tugasnya masing-masing ketika sudah masuk dalam tubuh manusia. Makanya wajib harus masuk, suka tidak suka harus masuk, Ibu. Karena tubuh seorang manusia setiap hari sangat membutuhkan komponen buah dan sayur. Merokok hak Bapak? Betul. Tapi ingat, orang lain juga punya hak menghirup udara segar. Kita sesama manusia diajarkan untuk saling menghargai. Ya, silakan merokok, tapi dengan tidak merugikan orang lain. Ingat, asap rokok itu sangat membahayakan. Satu batang rokok, hanya satu, dari ujung ke ujung, kalau ini dibakar Bapak, ini mengandung 4.000 zat kimia. 4.000, nggak tanggung-tanggung Pak. Kalau mau hidup sehat, pilihannya ada di tangan kita. Nah, buang air besar sembarangan. Apakah masyarakat desa Sidorbon masih ada yang buang air besar sembarangan? Mana tahu karena luas sekali lah sungai di sini kan, enak kali nombok, lalu sini kan dia, kan? Jangan. Saya rasa ini sudah berulang kali diberitahu oleh pemerintah desa maupun orang kesehatan, buang air besar sembarangan tidak baik. Saya rasa yang buang air besar itu tahu ya sebenarnya, cuma dia susah merubah perilakunya. Ya, akan nggak nyampe mau juta, mau naik dona, nggak sadar dia di sana anak barunya lagi mandi, pakai air itu. Mertuanya di sana pakai air tega nggak kita? Banyak anak-anak yang akan terkena penyakit akibat buang air besar sembarangan di tanah.
datang lalat, dihinggapi, nah masuk ke makanan yang disediakan orang tuanya, dimakan anak-anak, dimakan anggota keluarga, dan ini terjadi terus menerus karena dianggap biasa. Nah, akan terjadi suatu saat lonjakan penyakit yang Bapak Ibu mungkin kita tidak akan terduga. Sama seperti COVID 2020. Siapa yang bisa menduga kita kena COVID? Jadi COVID itu nggak datang tiba-tiba Bapak Ibu. Itu pasti akibat perilaku manusia yang kita tidak sadari. Nah, meledaknya di 2020. Bukan tidak mungkin kotoran manusia yang tidak tertata dengan baik sembarangan dibuang akan menimbulkan ledakan penyakit yang tidak terpikirkan oleh kita dan bahkan ilmuwan sekalipun tidak akan terpikirkannya. Dan mungkin kita tidak akan mengalami sekarang. Yang mengalami siapa? Anak cucu kita. Jadi ibu jangan mau mewariskan penyakit pada anak cucu. Ya itu gerakan masyarakat sehat. Ya. Suatu tindakan yang harus dilakukan secara sistematis karena harus dilakukan sama-sama Bapak Ibu. Nggak bisa hanya puskesmas aja yang bergerak. Nggak bisa hanya pemerintah desa yang bergerak. Atau nggak bisa hanya masyarakat sendiri bergerak, tidak boleh. Harus bareng-bareng sama-sama. Kenapa? Setiap komponen masyarakat punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalau kemampuan itu dipakai, kemampuan yang saya punya saya pakai, kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa Siburuan dia pakai, disatukan, masalah kesehatan bisa kelar selesai. Tapi kalau saya gerak sendiri, Pak Kadis gerak sendiri, tidak terkomando, terbuang tenaga, terbuang waktu, terbuang biaya, terbuang. Ikut sadar menikah, ikut rapat. Seperti ada perumpamaan sapu lidi, kalau hanya sebiji sapu lidi tidak akan bisa bersih kalau mau menyapu sampah sebiji tadi. Tapi kalau digabung semua sapunya, sampah saja bisa kita sapu. Jadi harus sama-sama. Ini apa? Agar kualitas hidup kita baik. Ya. Nah, kalau tadi kita bersama-sama ini keuntungan yang ditawarkan pada kita, yang pasti kesehatan kita akan terjaga. Ya, kita akan jauh dari kata sakit, ya, sehingga tidak ada biaya untuk berobat. Nah, kita bisa kerja, bisa cari uang, bisa produktif. Lingkungan kita pasti nyaman. Bapak Ibu, disuka tinggal yang bersih apa yang kotor? Sepakat. Paling memang tinggal di yang bersih. Udah capek kerja satu harian, masuk ke dalam rumah yang asri, wangi, bersih, enaknya. Ketimbang udah capek luar biasa dari luar bekerja, masuk rumah berantakan, naik tensi. Ya, seperti itu. Paling enak kalau lingkungan kita bersih. Ini ya. Saya sudah ingatkan tadi siapa sih yang harus bergerak? Semuanya. Semua lapisan masyarakat harus bergerak. Pak Jokowi melalui instruksinya di 2017 dia ingatkan, sepertinya dengan germas bisa menekan masalah penyakit tidak menular. Artinya gerakan masyarakat itu luar biasa. Mulai bergerak sudah pasti masalah selesai. Dia kumandangkan 2017 dalam bentuk germas. Dia bilang 2017 germas. Gerak sama-sama untuk memecahkan masalah. Gerak sama-sama untuk membuat suatu kegiatan berjalan baik. Kalau orang Batak sebelum 2017 saya rasa opung kita najelo sudah duluan seperti ini. Cuma nggak ada istilah germas zaman dulu. Ada apa yang tahu? Kalau kita pesta, sebelum pesta kita ngapain? Biasa orang suku Batak. Sebelum pesta kita ngapain? Ngumpulin tetangga, ngumpulin suruh apa? Malah jadi Maria itu artinya dipanggil semua bagi tugas. Kenapa? Si A punya tugas yang berbeda karena dia punya kemampuan di situ. Kata nanti bagi tugas kemampuan di situ. Si ini kemampuan itu. Dulu ada orang Batak daripada Pak Jokowi. Makanya nenek moyang orang Batak itu pintar-pintar. Cuman istilahnya itu nggak ada sekeren ini. Ya kan? Sampai sekarang itu masih diterapkan. Kalau mau menuntaskan suatu kegiatan, menuntaskan suatu acara, pasti ikut diawali dengan pembagian tugas untuk bergerak bersama-sama mensukseskan suatu kegiatan. Itu perlihat. Mungkin ada yang bertanya, Junta, kok beda ya pergerakan kita sekarang? Kalau lalu kita ngumpulin sampah, terus lanjut senang-senang, ya kan? Mungkin ada yang seperti itu. Sekarang kok duduk manis ya dengerin Guru Junta bicara. Nah, ingat. Germas itu banyak, ya bentuknya banyak, ya. Ada yang berbentuk aktivitas fisik, ya, yang tahun 2021 kita senang di sini bareng-bareng. Ada yang berbentuk
Ini bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan itu 2020. Kita bikin kegiatan gemesin, gerakan mengumpulkan mobil sampah plastik. Bagaimana Desa Sibuluan masih jalan? Jalan, terima kasih. Iya. Dan itu masih nampak sekarang. Ini sampah itu bahan kering. Kita bisa pakai, ya kan? Gemesin itu prinsipnya bagaimana manusia bisa memperlakukan sampah. Walaupun sampah, perlakukan dia dengan baik. Ya, jangan karena dia sisa-sisa sesuatu yang harus dibuang lalu sembarangan kita perlakukan, tidak. Dia bisa menjadi teman kalau kita mau, seperti hari ini. Tapi kalau kita jadikan dia lawan, yakinlah dia juga akan melawan kita. Kalau kita buang dia sembarangan, dia akan menjadi sarang penyakit dan bisa menjadi petaka buat kita. Jadikan dia teman. Itu prinsip donasi tahun 2020. Nah, ada lagi kegiatan bentuk germas seperti apa? Peningkatan atau pencegahan deteksi dini sudah dilakukan tiap bulan melalui Posbin UPTN dan Posyandu Lansia mencegah penyakit. Bapak Ibu ditensi, ya kan, diukur tinggi badan, berat badan. Kalau ada lingkar perutnya sudah gede, perempuan sudah lebih 80, hati-hati, ya kan? Artinya ada penumpukan lemak di bagian perut, ya. Itu sama jagonya kalau ketika Bapak Ibu cek kolesterol. Jadi kalau misalnya desa tidak punya cek kolesterol, jadi dengan mengukur lingkar perut itu bisa mewakili. Jadi kita bisa tahu kadar lemak dalam tubuh kita tinggi. Kalau sudah lebih 80 bagi perempuan, ya itu hati-hati, laki-laki lebih 90. Bapak Ibu ya, jangan sepele sama lingkar perut. Undang sia-sia kadar ini ikuri. Joko kamu udah mau buat, hanya ada tumpukan lemak di sana yang harus ibu bakar, bapak bakar. Ya bisa dibakar dengan pergerakan, ya aktivitas fisik. Kami dari ini, setidaknya kami bisa berkontribusi membantu pemerintah Kabupaten Toba dalam menangani kasus stunting. Ini akan bisa berjalan baik kalau ibu mau laksanakan. Kalau tadi penyediaan pangan saya di rumah tangga ini bisa terpenuhi dengan baik, ini kasus tidak akan muncul. Tidak akan lagi ada bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Tidak akan lagi ada wanita usia subur yang anemia. Tablet tambah darah rajin diberikan. Silakan datang ke Ibu Bidan atau ke Posyandu. Itu gratis dikasih pemerintah, banyak sekali. Ibu-ibu yang punya anaknya remaja mulai 12 tahun, ingatkan. Tiap minggu udah kau minum tablet tambah darah dari sekolah, nah, timer tamu. Ya, remaja putri wajib sekali seminggu minum tablet tambah darah. Masih eksklusif ya? Ya, udah senyum gini Pak. Bapak-bapak perlu juga ingatkan istrinya di rumah. Mak Uca, kita memang sudah cukup di asis sudah. Nah, saya mau diawal air asi, mulai mulai. Kesulitan pertama, support ibunya, istrinya. Ya, didukung ibu, bapak, didukungnya. Ibu begitu melahirkan, itu biayanya lebihnya luar biasa ya. Dia mengeluarkan darah yang banyak, dia kesakitan, dia dilukai, 9 bulan dia bawa yang berat-berat. Nah, ketika dia melahirkan, psikologinya itu lelah, fisiknya lelah. Jadi kalau si bapak tidak peduli dengan kondisi sang istri, dia akan depresi, stres, ya. Ada istilah depresi pasca melahirkan itu banyak sekali mengenai seorang ibu. Ya, kalau pernah lihat ibu siap mereka disitu nangis sejak kerjanya, sendu aja hatinya, itu depresi. Ya, biasanya sensitif. Nah, bapak-bapak, suami, ada orang terdekat di rumah itu dengan si ibu, ayolah perhatian sama istrinya. Coba bapak, bawa dulu beras itu taruh di karung, ikan tamu juga sudah mulai. Bayangkan setiap hari itu ada bunga, tinggalnya sangat. Jadi kita harus peduli, respect sama istri. Ya, dia dilukai, perlukan darahnya banyak keluar. Jadi, ayo dukung istrinya. Kalau ibu stres, depresi, asinya nggak akan keluar, bapak. Asi itu akan banyak keluar ketika dia bahagia, karena ada hormon yang mengatakan. Kalau dia bahagia, yakinlah dia akan keluar. Kalau dia tertekan, merasa diabaikan oleh anggota keluarganya, dia akan depresi, asinya nggak akan keluar. Padahal anak butuh ASI, akhirnya rewel nangis, solusinya langsung masuk formula. Itu yang banyak menimbulkan ASI eksklusif tidak tercapai. Tapi itu pasti sudah banyak yang tahu ya Bapak Ibu. Asupan gizi pada seorang anak tidak diberikan secara baik dalam jangka panjang.
ditandai salah satunya kalau dari segi fisik yang bisa kita lihat oleh mata pendek. Nah, kebanyakan karena yang lebih viral kata pendeknya, banyak masyarakat yang apa ya? Orang pendek dia sehat kok bu, dia nanti lagi kok, fisiknya banyak kok orang yang jago-jago. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kenapa kasus stunting ini begitu ditakutkan oleh pemerintah. Di balik kasus stunting ada masalah besar yang sedang mengintai Indonesia. Dan ini yang paling ditakutkan oleh semua negara di dunia. Ada yang tahu itu apa? Penurunan kualitas sumber daya manusia. Anak yang stunting dan tidak ditangani dengan baik, dia kelak akan tumbuh menjadi orang yang dengan kemampuan intelektualnya jatuh. Dan itu paling ditakutkan oleh semua negara. Bayangin negara kaya tapi orangnya SDM-nya jatuh, mau dibawa kemana sebuah negara itu? Itu yang paling ditakuti Bapak Ibu. Yang paling buruk ditakut adalah jika anaknya stunting tidak ditangani dengan baik, dipastikan ketika dia dewasa, dia terkena penyakit tidak menular, resikonya besar. Jadi, udah intelektualnya jatuh, dia akan lebih beresiko terkena penyakit jantung, hipertensi. Mau jadi apa dia besok? Nah, itu yang ditakuti. Ini yang kami datang kemarin. Kami sudah paparkan banyak masalah. Kami sudah paparkan bagaimana masalah ini akan menghantui anak kita kelak. Dan kami tetap beri solusi. Nah, solusi ini akan bisa Bapak Ibu rasakan kalau diterapkan. Kalau tidak diterapkan, dia hanya akan tinggal di PowerPoint itu saja. Dan dia tidak akan bisa merubah apapun. Ya? Bule super cantik. Budidaya lele sayur pakai ember untuk cegah anak stunting dan kurang gizi. Kenapa kita pilih lele? Karena dia merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah ditemukan oleh masyarakat. Harganya terjangkau kalau bibitnya. Cukup kamu Yonan, boleh cukup kamu harus ada jualan meja. Sayur untuk menjawab keluhan orang tua, tak ada saya di rumah aku mau junta sama sekali aku keluar dan jauh adamku nggak suka kemarau. Nah ini di dekat rumah, samping rumah, belakang rumah harus ada sayur. Nggak ada tanah cukup pakai ember. Siapa sih ibu yang nggak punya ember di rumah? Pakai ember. Jadi ember bisa menjadi media seorang ibu untuk memastikan ada tanaman sayur, sehingga kalau misalkan dia tidak bisa ke ladang ambil sayurnya terlalu jauh atau nggak sempat ke orang, ini ada di sini investasinya nih. Dia tinggal petik di rumah, cukup sekali makan, menunggu dia nanti pergi ke orang atau ke ladang. Jadi setiap hari anak makan sayur, bapak makan sayur, ibu makan sayur. Ini dia yang kami kasih. Nah, saya praktekkan sedikit. Saya ambil ke atas saja ya, Bapak Ibu. Ini embernya sebenarnya lebih bagus kalau agak besar, yang isi 80 liter. Nah, itu bagus. Nah, semakin besar ember, semakin banyak bibit lele yang bisa kita budidayakan. Ya semakin kecil, ya semakin sedikit lah. Yang kecil bisa cuma sedikit. Ya, resiko bibit pun bisa mati kan, takutnya habis semua. Nah, pertama adalah isi ember dengan air secukupnya. Harus ember air. Di sini bukan pump kan? Bagus. Ya nggak boleh pam jangan ya Bapak Ibu ya. Karena di pam itu biasa ada kandungan-kandungan kayak kaporit. Lele nggak bisa hidup seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu tahu lah soal bagian peternakan, perikanan, pertanian segala macam itu si Bobon jagonya ya. Kalau saya hanya ngasih idein saja ini. Dan isi air, nah ini dia. Ini kami kutip dari sana Bapak Ibu. Ya, dikutip ini minumannya. Terus dibolongin di bawah sebagian jalan sumber air dari bawah. Nih pakai solder. Nah itu di dalamnya kita isi dengan kayu arang. Ini kawat jemuran. Jadi nggak pakai kawat jemuran yang lain pun boleh. Yang penting bisa tempat nempel. Kayak tadi ada contoh. Saya bentuknya saya buat seperti ini. Yang mau ibu berkreasi juga boleh. Yang penting dia bisa menggantung nanti. Ini dimasukin begini. Nah. Ya ini kalau jemuran cuma diputar-putar sama suami saya pakai apa dia tangnya, putar dibengkokkan jadi udah. Nah, setelah itu tadi kan berisi air di dalam tong, ini masukkan ke dalam. Saya bikin di luar ya, Bu, jangan bikin di luar ya. Anggap ini di dalam, ya harusnya ini di sini ya Bu ya. Asal tadi tidak ubah peso. Nah seperti ini. Jadi semakin besar dia embernya, semakin harus banyak ibu letakkan seperti ini. Ini pekerjaan anak sekolah, gampang sekali. Siapa sih nggak bisa bikin ini? Ya kan?
mudah sekali. Jadi kami memberikan solusi yang mudah supaya tidak membebani ibu-ibu. Nggak ada lagi alasan susah kali. Nggak, kita ngasih solusi yang mudah nih. Nah, dan seperti ini, air sudah di dalam, media sudah siap. Apa yang tinggal dimasukkan? Kalau sayur yang kita pilih adalah sayur kangkung, saya ini bawa kangkung, boleh. Kangkungnya, kalau misalnya ibu ambil di ladang, cuci dulu akarnya ibu dari tangannya biar bersih, potong sekitar 13 cm lalu masukkan di dalam secukupnya. Dia akan tumbuh. Ibu nggak akan pusing lagi. Nggak ada waktu keburu juntak menyiram-nyiram itu. Nah ini enaknya kalau yang ini nggak perlu ibu siram lagi. Kenapa? Dia dapat aliran air dari bawah karena kita sudah lubangi tadi kan plastiknya. Nah seperti itu. Nah untuk sayur telah selesai. Lalu masukkanlah bibit lelenya ke dalam sesuai kondisi besar ember bapak ibu. Semakin besar embernya, semakin banyak kalau lelenya bisa ibu budidayakan. Dan setelah itu tutuplah di atasnya dengan kain halus. Setting aja supaya lelenya nggak lompat-lompat. Udah 2 bulan panen. Terus kan bu nanti banyaknya sayurnya. Jadi jangan mau hanya jadi penonton. Ibu akan bisa menikmati keseruan yang mereka rasakan kalau ibu nggak coba. Kalau hanya begini, ya cuma begitu doang. Ibu akan bisa merasakan kebahagiaan mereka kalau ibu coba. Kalau ibu coba, silakan coba. Ini boleh nggak pakai bibit? Boleh. Ya, cuma caranya agak berbeda. Kalau dia pakai bibit sayur, ibu alasi dengan tisu. Ya, kalau ibu tidak alasi dengan tisu langsung ibu letakkan bibitnya, dia akan jatuh. Ya, dia akan jatuh. Jadi alasi dengan tisu. Nah, tisunya dibasahi sampai lembab, lalu masukkanlah bibitnya secukupnya. Biasanya sih 7-10 bibit udah letakkan dulu. Bayar bisa kalau bisa. Coba, kalau mereka bilang bisa, silakan ibu coba. Makanya saya bilang kita akan bisa merasakan apa yang mereka rasakan kalau kita coba. Kalau nggak kita coba begini keren, ya. Jangan mau jadi penonton, tapi jadilah pelaku. Maka sebagian yang mereka rasakan bisa sampai ke rumah kita. Selamat datang bule super cantik di Desa Sibuk. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat, salam sehat, salam oras sehat. Hidup sehat awali dari